Halo guys, kembali lagi bersama gue. Tapi gue punya temen di sini. Di sini adalah podcast yang mana kita mau ngebahas suatu hal yang sebenarnya yang ada di pikiran gue aja sih. Jadi gue nggak nyiapin skrip sama sekali. Tapi gue ada suatu pertanyaan-pertanyaan yang mana gue akan tanyain di narasumber gue. Yang kali ini adalah Niko. Yuk kenalin kok. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Niko Effendi. Ya, saya temannya Ropik juga. Ya, sebenarnya agak kaget sih ya, karena tiba-tiba gue diajak podcast gitu kan. Gak ada ancang-ancang anjir kata. Oke, jadi balik lagi ke Ropik. Apa jadi? Jadi kayak gini kok. Gue tuh penasaran banget tau sama hal yang kayak gimana ya. Sekarang kan lu tau lah, sekarang marak banget yang namanya yang AI. Itu kan kalau lu pikir ini sudah gue tanyain ke teman gue yang Vito kan sebenarnya. Tapi menurut lo bener nggak sih kalau AI itu menumpulkan sisi kritis dari seorang manusia? Kalau menurut gue AI itu sebagai alat emang digunakan untuk ya memudahnya mencari sumber informasi kan. Setuju. Cuman ya kalau dinilai sebagai untuk menumpulkan cara berpikir kritis kita, itu tergantung usernya. Kalau menurut saya. Setuju. Karena kan ada beberapa user itu memang basicnya itu kurang suka berpikir kritis atau memang benci banget berpikir kritis gitu. Karena dari sepengalaman saya ketika saya bertemu orang-orang gitu kan, dia memang ada yang kadang malas mikir aja gitu kan, ada yang memang orangnya banyak bertanya gitu kan. Tapi kalau menurut saya, kalau memang orang itu sudah punya basic berpikir kritis, maka ketika dia menggunakan ChatGPT atau AI sebagainya ya. Iya, atau AI sebagainya apalah itu kan, bakalan beda. Bakalan beda, prompt-nya itu bakalan beda. Menarik. Benar. Mereka itu lebih ke spesifik lagi. Mereka itu bakal nge-prompt lebih spesifik lagi daripada orang yang menggunakan AI hanya untuk mendapatkan informasi yang instan gitu kan, atau jawaban-jawaban dangkal. Karena baik lagi sebenarnya kok gue setuju banget sama lo bilang tadi kan prompt yang lebih spesifik atau detail itu akan menjawab lebih detail juga pertanyaan apa yang kita pengenin kan dari AI ya, artinya kita ngebuat prompt itu sendiri adalah cara kita berpikir kritis untuk kita memasukkan prompt sehingga mendapatkan jawaban-jawaban yang kita inginkan. Berpikir untuk menanyakannya aja kan harus berpikir kan. Iya, benar-benar. Jadi mungkin dari situlah ya pengasahan dari otak kita untuk berpikir kritis secara yang kita sukai sekarang, karena kita sangat suka kan guys yang namanya untuk mendapatkan jawaban-jawaban instan. Kita sering banget gunain Google, bahkan kita nyontek sekarang udah pakai AI kan. Padahal penggunaan AI itu lebih dari itu, jauh lebih dari itu. Karena kita bisa menggunakan hal-hal yang bisa kita, mungkin contoh di profesional sekarang yang kita tahu kok ya, lo sudah pernah pengalaman untuk wawancara di perusahaan-perusahaan, gue juga udah pernah. Rupanya yang dipakai itu adalah pengetahuan bagaimana cara nge-prompt AI dengan baik dan benar, karena perusahaan-perusahaan mau nggak mau akan terus berkembang, mereka nggak mungkin untuk ketinggalan zaman, sehingga untuk pemakaian AI itu sendiri udah dipakai sebenarnya dari profesional, ya kan gue? Ya, benar. Karena menurut balik lagi ya, AI itu kan sifatnya afirmatif kan. Terkadang AI itu bisa menipu juga. Benar. ke pemakainya gitu kan. Karena kalau kita break lagi nih, kalau kita jabarin lagi nih, kalau orang yang tidak mempunyai kemampuan berpikir kritis, ya mereka kan sukanya yang instan kan, menerima informasi secara instan kan. Jadi ya karena sifat AI yang afirmatif tadi, ketika kita mencari informasi, baik itu akurat atau tidak, misalnya informasi yang dihasilkan itu ya tidak benar, ya pasti kan AI itu kan pasti outputnya bakal ngasih informasi, bakal dikasih tahu dulu itu tuh tidak benar, tapi dengan kata-kata yang afirmasi gitu, sehingga pemakainya ini merasa kayak, oh berarti ada kemungkinan benar gitu kan. Tapi di ujung
di ujung informasi dikasih tahu juga ini sumbernya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi kan ya balik lagi ke user kan. Balik lagi ke user. Kalau kita bisa memahami informasi tersebut, kalau kita baca sampai habis informasi yang dihasilkan oleh AI itu, maka pasti timbul keharusan untuk bertanya lebih lanjut gak sih? Benar. Harusnya kan kayak gitu kan, sehingga informasi yang kita dapatkan itu benar-benar akurat, tidak ditelan mentah-mentah gitu kan. Kita tuh kadang berpikir kritis tuh kan ada dasar ya. Misal kita itu dapat berpikir kritis itu dengan cara apa aja. Misal kita dengan banyak baca buku, artinya literasi kan. Artinya juga kita mendapatkan banyak sumber informasi, mendapatkan banyaknya pengetahuan sehingga menjadi suatu konservatif di dalam otak kita dan mendapatkan critical thinking. Jadi menurut gua untuk mendapatkan dan membaca dengan baik dari jawaban AI yang afirmatif itu, otomatis kita ya harus baca sampai habis. Contoh nih misalnya AI afirmatif, dia di jawaban pertama tuh pasti jawabnya oke, menarik jawaban lu, kayak gitu. Biasanya kan dia afirmatif kan, dia nggak mungkin nyalain lu salah, nggak mungkin, karena AI afirmatif. Tapi kalau dia nggak terliteratur dengan baik, dia nggak bakalan baca sampai bawah. Dia bakalan dia bakalan ngebaca hal-hal yang kayak yang menurut dia benar, informasi-informasi yang mendukung statement dan argumen dia. Iya kan? Benar. Artinya kita butuh lagi critical thinking untuk mencerna informasi yang diberikan AI. Ya benar. Butuh banget critical thinking. Sebenarnya. Karena ya untuk memahami informasi itu kan diri kita pasti ngerasa oh ini belum tepat nih informasinya nih. Setuju. Masih ada yang kurang. Cari lagi kan, cari lagi gitu. Bahkan ya orang-orang kalau mau lebih advance lagi nyari yang kan nggak di AI, biasanya kan di jurnal-jurnal gitu kan. Nah aku penasaran sama satu hal, karena mau nggak mau AI ini menjalar di setiap profesi. Gue kasih konteks, Niko ini adalah SMK lulusan dari DKV, benar kok? Ya benar, DKV. Khususnya di desain grafis bagian vektor, mungkin masteringnya di vektor ya. Jadi DKV itu desain komunikasi visual. Kalau spesialisnya atau fokusnya itu di bagian vektor desain kalau saya. Artinya ada bentuk komunikasi dalam suatu desain sehingga orang ngebaca desain kau itu melihat oh ada informasi yang berusaha disampaikan oleh desainer melalui komunikasi visual kan? Ya benar. Nah, gimana menurut lo sekarang yang banyak desainer informatif komunikasi visual menggunakan AI? Itu pandangan lo kayak gimana? Kalau yang nggak punya basic desain, oke lah. Kalau dia menggunakan AI itu sebagai media desain yang paling instan lah gitu kan. Iya mungkin, iya benar. Tapi kalau sebagai desainer, tentu dia bakal masih menggunakan AI. Cuman dia sebagai bahan elemen saja yang digunakannya itu. Bukan pure kita buatkan poster tentang ini langsung jadi posternya enggak. Iya. Jadi sebagai seorang desainer kita mengambil elemennya saja. Ataupun yang nggak pakai AI sama sekali kan. Karena desainer itu punya sense of belonging. Sense of belonging. Jadi kalau kita mendesain suatu karya, ketika karya itu memang benar-benar didesain oleh kita sendiri sebagai desainer, itu bakal ada rasa bakal ada rasa oh ini hasil karya gue nih. Iya benar. Baik itu mau dikatain bagus atau jelek, ini karya gue gitu. Gak ada hasil-hasil dari AI itu atau segala macam kan. Jadi ya kita yang ngebuat itu nggak mikirin dulu jelek atau bagusnya. Yang penting ini hasil karya dari kita gitu kan. Nah mungkin sebagai desainer kalau saya lihat jarang ya yang ada pakai dari AI dan mungkin ada lah beberapa, cuman nggak banyak dan nggak dimaksimalkan di AI terus gitu kan. Tapi untuk orang-orang yang nggak mengerti desain atau pengen mendesain sesuatu tapi bingung caranya gimana atau nggak paham aplikasi atau software juga,
boleh saja menggunakan AI gitu. Ya, menarik. Ya. Berarti kalau misalnya kayak gini kok, misal orang itu kan biasanya kan ada pemecahan ide. Kita yang punya ide mungkin, ide besarnya di kita. Mungkin kita bisa nggak misalnya kita untuk dielaborasiin, dibantu oleh AI sehingga yang ada di otak kita kan sering banget punya ide di otak, tapi gimana ya cara menguraikannya atau cara memberikan ke rekan tim kita untuk biar bener-bener orang ngebacanya tuh clear terhadap perintah kita, terhadap apa yang kita mau sebenarnya dari desain kita. Mungkin bisa dibantu sama AI sebenarnya kan. Ya, benar-benar. Contoh misalnya gue mau ngedesain ini nih poster untuk kursus bahasa Inggris misal. Tapi itu banyaknya di otak oleh desainer. Desainer punya ide besar. Tapi ide besar ini kan hanya dipahami oleh desainer itu sendiri. Mungkin ketika dia ngomong di sama-sama misal komunikasi ke teman-temannya, staff dan lainnya, dia bingung untuk cara menguraikannya. Mungkin dibantu AI untuk menguraikannya mungkin bisa kayak gue. Ya, benar-benar bisa. Ketika kita meminta bantuan AI untuk menceritakan lebih detail lagi tentang ya ide-ide yang kita pikirkan gitu kan. Ya biasanya sering banget terjadi kepada desainer ya, kalau kita kepikiran sebuah ide cuman kita bingung mau buat briefnya itu bagaimana gitu kan. Ya bisa minta bantu teknologi AI gitu kan. Cuman ya kita itu harus punya fondasi yang jelas dulu tentang ide yang harus kita buat ini. Benar, setuju. Karena ya kita harus tahu awal mulanya itu bagaimana kan, sehingga kita tahu gimana cara nge-prompt di AI-nya gitu kan. Iya, benar. Awal mula idenya itu kayak gimana gitu. Terus struktur idenya itu gimana gitu. Kayak kita buat mind map. Kayak kita buat mind mapping lah gitu kan. Mind mapping, benar. Karena ada sumber awalnya gitu kan. Terus kita kerangkain lagi. Nah, kayak gitulah AI. Berarti artinya kita mau gak mau memang harus paham dulu apa yang mau kita buat kan? Iya, kita harus paham dulu. Memang kayak gini kok. Kayaknya masalah orang-orang yang kreatif atau seniman itu mempunyai banyak opsi di dalam otaknya. Mereka punya banyak ide-ide yang bagus-bagus banget, tapi kan memang susah dikomunikasikan. Iya, kayak misalnya buat film. Kita tuh pengen banget shootnya dari sini. Tapi ketika kita ngomong sama kru, kita bingung. Ini kayak gimana ya cara ngomonginnya sehingga dapat shoot yang memang kita butuhkan. Gitu juga mungkin dari desainer. Sebenarnya gue tuh pengen elemen ini di sini nih, tapi kayak gini nih tipografinya pengennya kayak gini, pakai font kayak gini. Komunikasinya mungkin agak susah mungkin. Ya, benar-benar. Kan? Jadi mungkin bisa digunakan AI untuk hal itu. Artinya AI ini enggak serta-merta numpulin kreativitas, enggak serta-merta ngumpulin critical thinking. Yang salah adalah ketika kita menumpukan semua aspek kehidupan kita, semua kreativitas kita, semua critical thinking kita, apa yang kita pikirkan, kita bersumberkan AI. Itu yang salah mungkin. Ya, benar sekali. Karena kan kita berpikir logis saja. Karena ketika kita punya ide, pasti kita ya nggak mau dong ide kita itu tuh ada campur tangannya dari orang lain. Setuju. Ya misalnya kita mau buat sesuatu nih, ide kita udah matang banget nih, terstruktur. Kita nggak mau kan ada campur tangan orang lain kan gitu kan. Iya. Nah kayak gitulah kita sebagai yang punya ide, ketika ingin mengaplikasikannya itu ke AI, pasti nggak mau kan kalau kita punya ide nih, cuman belum mateng, tapi dimatengin oleh AI. Benar. Berarti ada ide yang asalnya itu bukan dari pikiran kita sendiri dong. Benar. Gitu kan? Iya. Oke. Menarik banget soal pembahasan ini. Nah, gue mau ini kok. Kita masih dalam tema besar AI, guys. Jadi gue mau ngebahas ini agak melenceng di profesi atau mastering kehidupan kita, tapi kita tetap menyangkut di kehidupan kita masing-masing, yaitu adalah gimana caranya memaksimalkan penggunaan AI di ranah akademis atau pendidikan menurut lo. Karena kita kan guru, dosen masih menganggap AI itu adalah suatu ancaman yang ngebuat mahasiswa bakalan malas mikir. Itu menarik kan?
Itu kan terjadi Iya, dong benar. di dosen-dosen kita. Hmm. By the way, kita sekampus by the way. Oke. Sekampus. Dan satu jurusan yang